Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumati, sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Jadi teman-teman, kita harus senantiasa bersyukur apabila kita sudah mendapatkan nikmat yang satu ini, yaitu nikmat sehat. Nah, dengan sehat inilah kita bisa terus berjuang untuk meraih cita-cita kita. Teman-teman, sahabat jelajah supranatural, jangan lupa like, subscribe, dan komentar yang sifatnya membangun. Itu teman-teman ya. Ini adalah sebagai jembatan untuk kita menjalin tali silaturahmi dengan video-video yang saya terus tayangkan di channel Jelajah Supranatural ini. Kita akan terus mengupas, terus mereview pusaka-pusaka yang ada di bumi Nusantara. Jadi setiap video ini lengkap teman-teman. Saya sampaikan lengkap dari warangka, dapur, cara merawat, serta cara melihat kodam-kodamnya. Teman-teman terus ikuti video ini karena akan banyak sekali pusaka-pusaka yang ada di Nusantara ini akan terus saya review. Nah, di belakang atas ini ada nomor WhatsApp saya. Kalau teman-teman mau konsultasi apapun itu tentang permasalahan-permasalahan yang teman-teman hadapi, masalah rumah tangga, masalah apapun lah, bisa konsultasikan dan kontak nomor belakang atas ini. Nah, tapi teman-teman dikenakan biaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya memegang sebuah pusaka yang sangat luar biasa ini teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat warangkanya ini seperti bulan ya, bulan sabit teman-teman. Ini warangkanya bulan sabit kalau teman-teman bisa perhatikan. Nah, kalau teman-teman sudah lihat, ini warangkanya terbuat dari kayu timoho. Ini sangat cantik sekali dan ini ada handle-nya, ada ukiran teman-teman ya, ukiran pertapa. Nah, kalau teman-teman sudah melihat warangkanya, teman-teman harus melihat apa? Nah, saya tunjukkan ini bilahnya seperti apa. Ini saya tekan pakai jempol saya ini teman-teman. Biar apa? Biar kalau lengket nanti kalau ditarik enggak bagus. Ditekan pakai jempol, tetap kita tarik warangkanya pelan-pelan. Nah, setelah kita tarik, kita akan tahu isi bilahnya. Nah, isi bilahnya seperti ini. Kebetulan keris ini kan tadinya berkarat-karat nih ya, sahabat jelajah supranatural, dan ini belum diwarangi. Jadi akhirnya kerisnya terlihat putih seperti ini. Ini namanya mutih karena berkarat-karat. Ini direndam air kelapa selama 4 hari kemarin. Nah, lalu kita angkat dan kita cuci pakai air sabun di air yang mengalir. Akhirnya kerisnya putih. Ini belum dimasuki warangan teman-teman. Nanti kalau diwarangi dia akan menghitam dan akan muncul pamor. Ini pamor keris ini pamornya sodo saler teman-teman. Jadi ini kelihatan ya, dari atas sampai ke bawah ini ada garis lurus seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan, ini kerisnya kecil. Ini keris tilam upih teman-teman. Ini keris tilam upih, itu kerisnya kecil. Kalau yang besar itu tilam sari, jadi kerisnya ini kecil. Ini sangat indah dan sangat cantik. Nah, fungsinya apa? Nah, kita pamungkas fungsi dari keris tilam upih yang saya miliki. Ini berfungsi sebagai penderas rezeki, melancarkan rezeki, teman-teman. Makanya ini sodo saler. Jadi ini lurus kayak air, kayak apa ya namanya? Kayak lidi saler tuh lidi satu. Nah, teman-teman. Ya. Jadi fungsi daripada keris ini adalah sebagai penderas rezeki. Pamornya sodo saler, dapurnya keris Kiai Tilam Upih, dan ini keris ini tangguh Majapahit. Sangat tua sekali teman-teman, sangat tua sekali ya keris ini. Besinya sangat kering sekali dan ini sudah tipis, boleh saya sampaikan kepada sahabat jelajah supranatural. Ini sangat tipis, sangat tua sekali. Nah, bagaimana cara merawatnya? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di muka teman-teman ya. Kalau berkarat ya ini direndam pakai air kelapa selama 4 atau 5 hari, lalu diangkat, digosok pakai jeruk nipis, lalu dicuci dengan air sabun di air yang mengalir. Terjadilah mutih seperti ini. Nah, ini belum diwarangi, nanti dimasukkan di warangan sama perasan jeruk nipis. Jeruk nipis dikasih sedikit arsenik, lalu akan timbul pamor.
Nah, seperti itu ya cara perawatannya. Lalu kalau sudah seperti itu dikasih minyak wangi, nah, biar tidak berkarat lagi. Ya ini keris karena baru didapatkan, jadi ya seperti ini kondisinya teman-teman, belum diwarangi. Nah, lalu bagaimana ini cara melihat kodam? Nah, cara melihat kodam. Jadi kemarin juga ada yang komentar teman-teman di kolom komentar tuh, melihat kodam ngapain pakai sesajian? Boleh, silahkan saja teman-teman, tidak pakai sesajian nggak apa-apa, itu terpulang kepada kita masing-masing. Nah, kalau saya tetap pakai, kenapa saya pakai? Di sini saya kasih alasannya ya teman-teman. Karena kita mau mengundang energi atau kodam yang ada di keris tersebut, ya akan mengundang. Jadi saya siapkanlah sesajian makanannya. Ya, kalau saya ngundang orang ya saya siapkan makanannya teman-teman. Nggak mungkin saya nggak kasih apa-apa. Saya takut itu akan berisiko kalau tanpa itu. Saya takut akan berisiko. Risikonya apa? Ya kalau tidak menghantam diri saya sendiri, orang-orang sekitar saya, bisa keluarga saya dan lain-lain, itu saya tidak mau terjadi. Makanya saya nggak masalah mengeluarkan sedikit biaya. Nah, sesajiannya apa saja gitu Pak Pamungkas? Nah, sesajiannya itu pakai pisang 2 sisir atau gedang. Gedang itu dalam bahasa Jawa itu pisang, dalam maknanya itu gede sing digadang-gadang, itu artinya besar yang kita harapkan atas doa yang kita panjatkan kepada Allah. Lalu ada kembang setaman. Kembang setaman itu kembang 9 macam, yaitu artinya atau maknanya itu bunga. Itu maknanya adalah senantiasa hati kita berbunga-bunga, berbunga-bunga saat kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Nah, lalu yang ketiga yaitu kopi manis, sebagai simbol kita mendapatkan kesenangan di dunia ini, kita bersyukur. Kopi pahit sebagai simbol kita mendapatkan cobaan dari Tuhan Yang Maha Esa, kita juga harus tetap bersyukur. Lalu ada air putih, 1 gelas air putih itu menunjukkan kebeningan hati kita, kejernihan hati kita. Lalu ada minyak wangi, dupanya bisa kemenyan, bisa setanggi, bisa juga hiu lidi. Terpulang kepada teman-teman, apapun boleh ya. Lalu dupa dibakar dan mengeluarkan asap, dan keris ini dikasih minyak wangi teman-teman. Nah, setelah dikasih minyak wangi lalu diasapi. Nah, setelah diasapi, teman-teman sudah diasapi pusaka yang ada di depan kita ini, kebetulan Kiai Tilang Upih ya. Setelah diasapi lalu kita persilakan, ada bacaannya khusus ya, kita baca, ada bacaan khusus, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Iman sari sukmo mulya tinampanan padha mulya, wasiaji pulasani kula aturi dahar sego putih gondo harum. Nah, lalu diasapi teman-teman, dipersilahkan diasapi. Setelah selesai lalu kita pegang seperti ini, kita angkat tinggi, lalu kita taruh depan kita. Kita bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah Yang Maha Kuasa. Caranya bagaimana? Itu bahasanya dari teman-teman sendiri pun bisa. Ini saya kasih contoh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kekuatan maha dahsyat, Tuhan yang maha perkasa, penguasa alam semesta. Tiada kekuatan yang mampu menandingi kekuatan-Mu ya Allah. Aku mohon padamu, izinkanlah aku melihat kodam pusaka yang ada di hadapanku ini. Saya tahu dan saya sangat yakin semua yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak-Mu ya Allah. Semua atas kehendak-Mu. Kupasrahkan jiwa dan ragaku kepadamu ya Allah. Aku mohon sekali lagi ya Allah, izinkanlah aku untuk melihat kodam pusaka yang ada di hadapan saya. Nah, lalu diletakkan teman-teman. Ini saya sarungkan saja ya, karena sudah diletakkan. Tadi diletakkan di hadapan kita, tapi jangan disarungkan teman-teman. Kita letakkan saja di hadapan kita, kita taruh, kita lakukan meditasi. Wening ya. Meditasi itu harus hening teman-teman, harus fokus, wening ing cipta rasa lan karsa. Nah, di dalam satu keheningan akan tercipta apa yang kita inginkan. Itu
makna daripada kata-kata itu artinya wening ing cipta rasa lan karsa itu artinya itu tadi teman-teman ya. Di dalam keheningan, ketenangan jiwa dan raga kita, maka akan tercipta apa yang kita inginkan. Nah, kita lakukan meditasi secara terus-menerus. Nah, kalau nanti teman-teman tidak bisa jumpa langsung, bisa juga jumpa di dalam alam pikiran kita atau kebatinan, bisa jumpa di lewat mimpi kita. Nah, kita tunggu sampai 3 hari. Kalau teman-teman tidak ada mimpi, kita ulang lagi terus-menerus sampai 7 kali. Kalau sudah 7 kali teman-teman mengulang tidak juga jumpa. Nah, yang pertama memang teman-teman belum menguasai ilmu tentang melihat godam pusaka. Jadi teman-teman harus pelajari. Ini tidak sembarangan, harus yang punya kemampuan teman-teman yang bisa melihat. Yang pertama. Yang kedua, memang pusaka teman-teman tersebut tidak ada kodamnya. Nah, itu ya, di antara 2 itu. Nah, kalau 2 itu sudah mentok, nanti sahabat jelajah supranatural bisa tanya kepada ahlinya. Saya minta maaf kalau teman-teman tanya kepada saya, konsultasi itu dikenakan biaya. Nah, ini ada nomor WhatsApp saya di belakang itu ya. Jadi teman-teman nanti dikenakan biaya kalau konsultasi kepada saya. Karena saya juga perlu yang saya sampaikan tadi, membeli saji-saji dan lain-lain. Ya, demikian review mengupas tuntas tentang keris Kiai Tilam Upi. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Karena sahabat jelajah supranatural juga pasti tahu kekurangan, kekhilafan, ketidaksempurnaan itu milik manusia termasuk saya Gintoro Pamungkas. Dan kebenaran yang paling benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Saksikan terus Jelajah Supranatural, menguak misteri bumi Nusantara. أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس